Hai traders, gue Opi Ohra, senang sekali bisa ketemu lagi bareng trader semua di podcast Ngoding, ngobrolin trading. Seperti biasa, podcast Ngoding kita akan bahas terkait dengan bagaimana literasi di bidang trading atau gimana MAB sebagai perusahaan trading di Indonesia. Dan bintang tamu kita kali ini sudah ada Pak Hosea Theophilus selaku profesional analis dari komunitas Inti Central Trade. Gimana kabarnya, Kak? Luar biasa. Luar biasa. Kayaknya kalau dilihat semangat nih ya hari ini. Semangat ya. Harus semangat terus. Sebagai profesional analis nih, mungkin pasti traders berpikiran bahwa kalau di perusahaan trading itu kan terkenalnya cuma marketing. Kok ada sih yang namanya profesional analis tuh? Profesional analis ngapain aja sebetulnya? Profesional analis itu kebetulan kita itu dari komunitas, yang dimana kita kerjasama, kita mencari partnership. Kebetulan kita partnership dengan Mahadana. Jadi tugas kita ini sebagai mentor, sebagai analis market untuk para member dari trader-trader di Mahadana. Gitu. Saking semangatnya nih mau ketemu Kak Jose nih sampai lupa nih. Nah ternyata podcast ini langsung dari Studio MAB Sky Kuningan 21, langsung dari Aksa Tower. Nah, tadi berbicara terkait dengan partnership ya. Dan Inti Central Trade ini sudah awalnya kan partnership pertama dengan MAB Sky Kuningan 21 sebagai home base-nya lah istilahnya. Kemudian dengan MAB Aktiva, Sky Aktiva, dan sekarang MAB Sky Satrio. Gila. Tambahan kayak gitu gimana sebagai seorang profesional analis? Ya kita diberi tanggung jawab lebih, maka kita pun nggak akan menyanyiakannya sih. Jadi ya kita kinerja kita pasti maksimum, lebih dimaksimumkan. Nah harus maksimal ya. Jadi bukan hanya mungkin kalau traders berpikiran bahwa cuman yang punya duit aja atau kliennya yang harus tampil maksimal, tapi ternyata profesional analis juga harus maksimal untuk memberikan gambaran analisa market ya. Betul. Buat para trader semua. Nah, Kak Jose, kalau kita berbicara terkait dengan komunitas ya, boleh dong diceritain lagi nih, sebetulnya Inti Central Trade ini kesehariannya seperti apa? Apalagi kan ini marketnya ada Hang Seng, ada Dow Jones, yang itu semuanya luar negeri punya. Nah, itu cara kerjanya seperti apa? Apalagi kan beda waktu gitu. Kalau keseharian kita itu bisa dibilang sama seperti traders. Gitu. Cuman bedanya kita udah nggak ada kesibukan lain kecuali pantau market, cari berita tentang market, dan kita menganalisa secara teknikal market ini akan kemana-kemananya. Seperti itu. Nah kalau untuk perbedaan waktunya kayak gimana tuh? Kalau perbedaan waktu, kebetulan karena kita mainnya lebih ke market US, jadinya saat market US open itu ya di kita itu sekitar jam 9 malam sih. Jadi kalau udah tengah malam itu udah waktunya kita fight. Waduh. Malah di atas jam 9. Kita dari pulang kantor dari jam 8 itu kita udah prepare, udah fight tadi. Jadi masuk kantor dari jam 9 sampai jam 5. Terus pulang istirahat. Nanti jam 9 udah mulai fight lagi ya? Wah, nakal nih, main malam nih ya. Main malam. Oke, traders. Nah, mungkin sekarang kita fokus lagi ke perusahaan trading. Nah, mungkin ini mitos ya, kayak bagi sebagian orang bahwa kalau kita trading itu istilahnya bahwa kita naruh duit tapi hasilnya itu adalah hasil judi. Nah, menurut Kak Jose sebagai seorang profesional analis di bidang trading seperti apa? Banyak di sini banyak traders yang masuk trading, masuk market, itu mainnya secara judi. Karena market itu bergerak kalau nggak naik turun antara dua. Atau misalnya kita pasang posisi, kita hanya melihat itu 50-50, 50%. Nah, tapi kalau saya saranin dan untuk trading yang benar itu jangan cara 50-50, jangan cara judi. Tapi kita analisa market, kita secara teknikal kita lihat, secara fundamental kita lihat. Jadi kita gimana caranya kita bisa membaca market itu 80%, 20%. Gitu. Jadi pembagiannya yang kalau 50-50 ya otomatis judi ya. Otomatis judi. Dan kalau 80-20 itu baru benar. Tapi kalau seandainya kita berbicara terkait dengan 50-50 atau 80-20 ya. Itu
untuk menilai apakah 80-20 dan 50-50 itu dari mana? Yang tadi Kak Jose bilang. Itu kita bisa lihat dari teknikal dan dari fundamental. Oke. Gitu. Contoh gampangnya kayak gini. China itu Hong Kong sekarang lagi lockdown. Iya. Dia lockdown itu udah ada 1 minggu lebih. Yang dimana namanya sebuah negara lockdown pasti perekonomiannya itu akan merosot atau turun. Berarti udah jelas harga Hang Seng itu kecenderungannya kuat untuk turun. Nah kalau misalnya masih ada traders yang mengambil posisi buy pada market Hang Seng, ya berarti dia sedang gambling. Karena sudah jelas negaranya ini perekonomiannya lagi goyang. Iya, tapi tetap aja mau dibeli ya. Malah itu kita momennya untuk kita nge-sell. Karena ya kita tahu fundamentalnya ngedukung untuk market itu akan terus turun. Seperti itu. Jadi harus tahu nih ya, bukan hanya profesional analisnya doang yang gempur-gempuran buat ngasih tahu ke trader, tapi tradernya juga harus paham. Mesti paham, betul. Tapi kalau untuk yang bergabung dengan komunitas inti Central Trade untuk pemahaman atau mengetahui situasi dari analisa market, udah sejauh mana Kak? Kalau kita selalu mentorin untuk trader-tradersnya ini. Jadi setiap hari kita akan selalu update yang namanya fundamental. Lalu misalnya ada fundamental mendadak nih, misalnya jam 10 malam atau jam 11 malam ada berita apapun tentang market, kita pasti langsung share. Biar traders itu nggak ketinggalan berita atau nggak ketinggalan fundamental gitu. Dan teknikal untuk market pun kita akan selalu update minimum 1 minggu sekali. Seperti itu. 1 minggu sekali. Itu arahan market. Nah, mungkin kalau di MAB Sky Kuningan 21 kan yang inti Central Trade lakukan kan market review sama market news ya. Wah, itu yang tampil tuh bening-bening semua tuh. Itu juga membawa apa ya, suasana baik juga. Ya siapa tahu yang belum ngerti tiba-tiba ngelihat yang bening-bening langsung on gitu ya. Jadi fokus ya. Iya, kan kita jualan. Nah, tapi mungkin dari sisi kalau misalkan ini kan kita ngejual produk ya. Nah, kalau menurut Kak Jose sendiri, gimana sih untuk meyakinkan masyarakat ya bahwa dunia trading ini sebenarnya nggak menyeramkan seperti yang udah dilihat-lihat mungkin di media online atau di televisi, ada marketing yang tiba-tiba ditangkap atau mungkin perusahaan yang langsung ditutup, di blacklist. Nah, itu seperti apa? Minimum sebelum kita menginvestkan dana kita harus tahu dulu background si perusahaannya ini. Yang terpenting itu kita harus simpan, kelola dana kita di perusahaan yang legal. Gitu. Untuk legalitas kita ya udah jelas ya. Kita untuk broker di Indonesia itu harus ada regulasi dari Bapepti. Dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bapepti itu dari ribuan, dari ratusan perusahaan broker di Indonesia, itu hanya 66 yang legal. Gila. Hanya 66. Dari ratusan cuma 66 ya. Bahkan ribuan, broker itu banyak banget gitu. Tapi hanya 66 yang legal, yang dimana kalau kita buka situs Bapepti pun kita bisa cek kok 66 ini perusahaan apa aja. Termasuk Mahadana yang kenapa kita kerjasama dengan Mahadana? Ya karena dia ini udah legal dari 2005. Jadi udah perusahaan senior, udah perusahaan tua, dan kita belum pernah ada cacat bayar atau cacat apapun di broker. Jadi emang perusahaan sehat. Masih kertas putih lah ya, belum ada nodanya ya. Dan mudah-mudahan juga sampai kapanpun nggak ada noda. Supaya makin dipercaya. Tapi kalau dibilang Mahadana sebagai perusahaan trading senior ya, dan Januari kemarin sama Februari sekarang ini kan istilahnya masuk top 10 ya, perusahaan pialang ya. Nah, untuk menurut Kak Jose nih, untuk bisa dapat top 10 perusahaan trading terbaik tuh, itu kerja kerasnya kayak gimana sih Kak? Perusahaan top 10 di sini sebenarnya itu dari transaksi nasabah. Atau lot settle dari nasabah. Gitu. Jadi kalau di kita itu kita nggak ngejar lot settle sebenarnya. Kita nggak ngejar lot. Komunitas itu kita ada memberi benefit kepada traders itu Sinyal itu jadi kayak misalnya saya ngambil buy di posisi berapa, kayak saya akan sharing ke member gitu. Saya akan sharing ke member, kita ambil buy di harga sekian. Balik lagi member mau ikut atau enggak tergantung member ya kan. Tapi nanti misalnya kita profit ya kita akan sharing juga nih profit kita, tadi kita ambil buy sekian gitu. Nah, kita nggak ngejar lot. Karena apa? Kalau kita trading tapi kita ngejar lot, yang ada tradingan kita pasti berantakan. Setuju. Jadi yang kita kejar itu adalah profit. Kita bisa istilahnya sinyal itu kita nggak tiap hari keluar. Sinyal nggak tiap hari keluar, bisa yang seminggu mungkin hanya 1 kali 2 kali. Tapi sekalinya keluar itu kita dapat profit 5 juta,
6 Wih, juta. itu yang penting ya. Yang penting itu. Yang penting itu kita tutup bulan itu dengan profit. Oke, pokoknya tutup bulan dengan profit. Iya. Tapi berarti bener sih yang tadi Kak Jose bilang bahwa kalau kita kejar lot, ibaratnya kita memaksakan kehendak dari si traders. Nafsu. Nafsu jatuhnya. banget ya. Ya. Maksudnya traders juga ya harusnya sebagai perusahaan yang baik itu ya kita hanya memberikan signal. Nah, kliennya yang menentukan apakah mau main apa Follow enggak. atau enggak, ya. Nah, tapi kalau Kak Jose nih dari sisi profesional analis, kalau ngelihat sekarang ya trading kan lagi booming-boomingnya ya. Ya. Nah, itu untuk bisa apa ya meyakinkan masyarakat untuk bergabung kayak gimana? Yang jelas kan perusahaan legal. Iya, Yang kedua itu yang paling penting itu adalah mental sih. mental ya. Mental. Dan kita dalam trading, masuk dunia trading, yang paling penting itu harus ada mentor. Harus ada mentor. Karena apa? Sebanyak apapun dana nasabah, kalau nggak ada mentor, dia masuk dalam trading itu masuk kategori judi. Nah, iya. Karena nggak ada yang bantu untuk menganalisa, Betul. nggak ada yang bantu untuk baca market itu seperti apa, kasih Iya. arahan seperti apa, ya sama aja kayak yang tadi Kak Opi bilang ya, judi kayak gitu. Nah, Tapi kalau misalnya ada mentor, benar-benar dipandu sampai benar-benar paham pergerakan market, oh itu udah enak banget, udah aman, aman ya. aman banget. Yang penting mental sama pemahaman. Ya, mental dan mentor. Ya, mental dan mentor luar biasa. Berarti untuk yang tadi ini terakhir sebelum kita break untuk lanjut ke segmen kedua, mungkin ini kan terkait dengan judi, antara judi atau enggak. Nah, biasanya Indonesia itu kan ada fatwa ya. Ya. Nanti, wah ini halal atau enggak, ada fatwa MUI. Nah, Ya. mungkin kalau saya nih bisa ngejawab nih terkait dengan kalau ada pertanyaan dari trader seperti itu. Ya, kalau untuk hukum di Indonesia, apalagi kalau misalnya kita dilihat dari sisi agama, Iya. itu kita pasti patokan dengan fatwa MUI tadi kan. Iya. Untuk trading di kita itu sudah halal atau sudah ada Alhamdulillah, fatwa puji Tuhan ya. MUI-nya. Ya. Nanti mungkin tim editor bisa minta tolong tampilin untuk fatwa MUI-nya ya. Iya, itu bener banget karena Indonesia tuh kalau ada fatwa MUI-nya itu pasti yakin. Padahal ada beberapa maksudnya kayak produk-produk yang istilahnya nggak ada fatwa MUI-nya, tapi mereka bisa download logo halalnya itu. Ya. Asal nempel doang. Asal ya? nempel doang. Tapi kalau mahadana udah pasti dong. Oh, kita udah pasti. Iya. Karena bukan ke mahadananya dia kasih, tapi ke tradingannya. Jadi semua broker pun ya tradingannya ya halal. Halal ya. Gitu. Berarti Disahkan. udah disahkan sama Kementerian Perdagangan, udah ada fatwa MUI-nya. Intinya mau join apa enggak nih? Siapin mental dan Iya. Tenang, kalau gabung sama MAB Sky Kuningan 21 sama MAB Sky Aktiva sama MAB Sky Satrio, udah nanti ketemunya sama Kak Jose, Kak Gary, Kak Bun, Ya. dan pasti akan dipandu juga sama pimpinan-pimpinan lah ya. Betul. Yang tergabung di komunitas inti Central Trade. Nah, mungkin di segmen kedua nanti kita akan bahas lagi nih terkait dengan teknikal sama fundamental. Boleh. Nah, tapi sebelum dibahas lebih lanjut nih, kalau boleh tahu nih, secara umum teknikal itu apa, fundamental itu apa, Kak? Teknikal itu adalah harga-harga atau pergerakan market yang sudah pernah terjadi dan akan terjadi lagi. Itulah teknikal. Oke, berulang ya. Berulang. Iya. Jadi basic dari teknikal adalah history always repeat. Oke. Gitu. Dan fundamental itu simpelnya adalah berita apapun itu yang mempengaruhi market, itulah fundamental. Oke, ngeri juga ya. Berarti ini fundamental nih tergantung tiba-tiba jam sekian ada fenomena apa, Bisa mendadak, ya. harga marketnya juga ya, naik turun ya. Langsung goyang. Goyang. Karena sebagus apapun teknikalnya, Iya. fundamental ini yang lebih menggerakkan market. Oke, baik Kak Jose, ini seru banget nih trader perbincangan kita terkait dengan trading ya, mau itu judi online atau bukan, dan juga bagaimana kita melihat market juga dari sisi teknikal dan fundamental. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Maka dari itu jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Oke traders, masih bareng gue Opi dan juga Kak Hosea Theophilus selaku profesional analis dari komunitas inti Central Trade. Nah, di segmen yang pertama tadi udah seru tuh ya, ada fatwa MUI ya dan lain sebagainya. Nah, mungkin sebelum kita masuk kepada yang lebih rinci ya terkait dengan teknikal dan fundamental nih,
ada mitos lagi nih, Kak. Kata orang atau banyak persepsi di masyarakat itu yang bilang bahwa kalau lu join trading, lu harus orang kaya, menengah ke atas istilahnya ya, harus punya uang ratusan juta. Nah, segmented banget kayaknya. Ya. Nah itu gimana tuh, Kak? Kalau zaman dulu ya. Iya. Kalau zaman dulu ya, karena zaman dulu itu untuk syarat masuk ke trading itu minimum harus ada dana 100 juta untuk pembukaan akunnya. 100 juta ya? Ya, harus 100 juta. Jadi apalagi 100 juta zaman dulu itu kan nilai kursnya aja masih besar sekali gitu kan gitu. Nah kalau sekarang, zaman sekarang itu malah 100 juta itu bisa dibilang udah murah. Iya, gitu. Biasa aja gitu ya. Iya gitu, bukan yang, maksudnya banyak kok sekarang anak-anak muda yang umur 20-an itu udah rekening mereka udah ngeri-ngeri. Iya, benar. Kayak gitu. Nah jadi untuk sekarang ini, untuk masuk ke trading itu sebenarnya lebih enak lagi, lebih banyak segmennya. Kenapa? Karena untuk pembukaan akunnya itu kita dari 30 juta, 50 juta pun sekarang udah bisa trading kok. Gitu. Oke. Bahkan kalau yang broker yang ilegal, broker ilegal itu mereka malah mancing orang untuk masuk ke broker mereka itu dengan 1 juta. 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan ratusan ribu udah pada bisa trading. Tapi itu kalau seandainya ratusan ribu ya, tiba-tiba profitnya melebihi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Masuk ratusan ribu, profitnya 5 juta misalnya, bisa di withdraw atau enggak? Iya sih. Itu aneh ya, nggak masuk logika ya. Itu. Jadi bedanya ilegal dan legal itu lebih ke keamanan dana nasabah. Sama halnya kayak kita nyimpen duit. Kita nyimpen duit di bank yang sudah terdaftar OJK atau bank yang sudah lama di Indonesia deh, yang namanya besar gitu. Sama kita nyimpen duit di koperasi. Jauh lebih aman kita simpen di bank. Yang dimana bank itu udah legal. Dibanding kita simpen di koperasi yang kasih bunganya besar, tapi koperasi itu bisa kabur. Walaupun dia punya PT, dia urus apa segala macam, koperasi itu bisa kabur. Dan members itu nggak ada dana jaminan. Yang dimana saat koperasi ini kabur, ya dananya juga dibawa kabur. Wah. Gitu. Itulah broker ilegal kurang lebih. Gitu. Sedangkan kalau kita broker legal, ya kita ada dana jaminannya. Yang dimana ya dana nasabah itu pasti aman. Kayak gitu. Tapi kalau yang tadi Kak Jose bilang ya, ibaratnya semacam koperasi atau mungkin ada beberapa perusahaan trading ya, kita nggak usah nyebutin namanya ya, yang bilangnya trading tapi nggak tahu ya trading apa enggak. Oh itu banyak. Iya kan, tiba-tiba kita lihat di berita tiba-tiba kabur bawa scam, uang nasabah sampai ratusan juta. Wah gila, ngeri banget ya. Ya jadi gini, masyarakat Indonesia itu kebanyakan orang yang malas belajar. Iya betul. Orang yang pengennya itu mudah, cari duit mudah apa, jadi hanya dimingin-mingin. Ya udah bro, lu join aja, join misal 100 juta per bulan lu dapat 30%. Iya. Gitu. Ini kita tradingin. Siapa yang trading? Trading itu nggak seperti itu. Gitu. Jadi banyak banget karena pengetahuan masyarakat Indonesia yang masih kurang, jadinya mereka mengatasnamakan trading tapi melencengkan dari si trading ini gitu. Jadi trading itu nggak seperti itu. Trading yang benar itu ya kita trading, kita masuk ke market, si traders lah yang menganalisa atau si nasabah lah yang menganalisa gitu. Dan dengan bantuan kita sebagai mentor untuk traders itu bisa baca market itu seperti apa. Nah itu yang benar. Masalahnya gitu. Kayak ibaratnya kalau logikanya Opin ya, kayak kita tuh nyimpen tuyul gitu ya. Tiba-tiba nggak ada duit, malamnya ada aja ya 5 juta, 10 juta ya. Karena kita nggak tahu nih duit kita dikemanakan dan lah kok tiba-tiba untung, tiba-tiba rugi gitu ya. Logikanya kalau misalnya memang ada yang seperti itu dan benar, kenapa dia nggak jual rumah, jual mobil aja? Benar. Kenapa nggak negara masuk uangnya ke sana aja, yang dimana dia sehari bisa sebulan bisa 30%. Iya. Oh itu kebayar utang negara kita. Kalau memang benar. Kalau benar ya. Tapi sayangnya ya namanya kesalahan pasti ada kedok untuk kebongkar lah ya. Iyalah. Mereka itu MLM yang mengatasnamakan trading kok. Nah itu. Gitu. Jadi traders juga ibaratnya harus pikirannya sehat, perilakunya juga sehat biar tahu mana yang legal, mana yang ilegal. Betul. Nah kemudian tadi di segmen pertama kan bahwa teknikal itu mungkin bisa repeat ya. History. Ya. Kemudian kalau fundamental itu tergantung dari berita atau fenomena yang terjadi. Betul. Nah sekarang mungkin
pasti trader semua di luar sana atau kita yang di studio juga pasti tahu antara Rusia sama Ukraina, kemudian kaitannya sama NATO, sama sekutu ya Amerika. Nah, itu gimana untuk terkait dengan fundamental untuk market? Ya, saat ini kita ini keadaan dunia lagi perang. Iya. Yang dimana kalau misalnya perang itu berarti ekonomi dunia itu goyang. Iya. Ekonomi goyang, ekonomi negara goyang, ekonomi dunia goyang, otomatis harga saham juga pasti turun. Karena orang itu lebih takut. Dan mereka itu akan lebih narik duitnya dan mereka nyimpen di safe haven. Yang dimana safe haven itu lebih cenderung ke gold atau emas. Oke. Makanya di saat perang seperti ini, emas itu malah lagi melambung-lambungnya gitu. Oh, iya, iya. Emasnya lagi melambung-lambungnya, saham malah lagi turun-turunnya. Ya ini pengaruh dari fundamental gitu. Nah, sebagai traders di sini malah kita harusnya ambil kesempatan. Yang gitu. mainnya di gold ya? Mau di gold bisa, mau kita main di indeks juga bisa, seperti itu. Kenapa kita ambil kesempatan? Perang itu nggak kejadian setiap setahun sekali. Perang itu, ini momen langka. Kita terakhir perang itu Perang Dunia II waktu itu kan, gitu. Dan ini baru perang lagi yang dimana sudah mulai menyangkut banyak negara, yang ada kemungkinan besarnya kita ada kemungkinan untuk Perang Dunia ketiga nih, gitu. Wah gila, ngeri juga ya. Tapi inilah momen. Benar. Ini momen, gitu. Saat nanti benar-benar misalnya Amerika nurunin sekutunya, itu makin besar, otomatis harga gold itu pasti akan terbangnya itu ngeri-ngerian. Nah itu untuk saatnya kita udah prepare bayi dari sekarang. Nah, itu. Kita prepare bayi dari sekarang, atau misalnya Bapak Ibu lebih senangnya main di indeks misalnya. Kita ambil indeks Amerika. Kenapa? Karena indeks Amerika itu Dow Jones itu indeks tertua di dunia. Pertama kali ada indeks itu adalah Dow Jones. Wah, baru tahu nih OP ilmu baru nih. Dow Jones itu yang pertama ya. Yang pertama. Dow Jones yang pertama. Negara-negara lain, contohnya Indonesia nggak usah jauh. Kalau Dow Jones-nya turun, otomatis IHSG itu pasti akan turun juga. Berarti mengikuti ya. Mengikuti, karena Dow Jones ini sebagai acuan gitu. Nah jadi mau dimanapun marketnya, ini lagi momen gitu. Jadi waktu yang tepat lah untuk kita mau mulai trading gitu. Yuk bareng-bareng. Nah yuk bareng-bareng, istilahnya kalau mau ibaratnya kenal dunia trading, dan sekarang fenomenanya kan lagi bener-bener marketnya lagi bagus nih ya. Lagi bagus banget. Nah sekarang ayo lagi buruan join. IG-nya Inti Central Trade apa, Kak? Inti Central Trade. Inti.central.trade. Trade ya. Dan juga IG-nya Kak Jose apa? OC_Brave. Nah, OC Brave ya. OC Brave. Ya. Nah, siapa tahu tiba-tiba dari selesai ini kan ada yang DM. Boleh. Nggak ngajak makan, tapi ngajak trading ya. Kita ngopi sambil trading, lebih seru. Nah, ngopi sambil trading ya. Wah. Nah, mungkin terkait dengan fenomena yang tadi Kak Jose jelaskan ya, bahwa memang sekarang market lagi berpengaruh dengan adanya fenomena perang ya. Ibaratnya ini sekarang lagi perang dingin ya. Udah tembak-tembakan. Udah nggak dingin sih, udah mulai hangat nih. Oke. Tapi kalau yang tadi nih sebelum Opi sampai ke studio Aksa Tower, itu di salah satu mall di sampingnya itu di depan ada namanya butik emas. Ada di situ tadi lewat sama Gojek kan. Terus ini kok ngantri apa gitu. Ternyata mereka ngantri untuk masuk ke butik emas. Nah secara logika kan apa yang tadi Kak Jose bilang juga, sebenarnya masyarakat mungkin ingin membeli emas atau menjual emas. Nah itu kan secara kalau kita fisik. Kan secara fisik ya. Kalau kita kan mainnya mata uangnya nilai kontraknya ya. Nah itu yang membedakan secara secara gamblangnya, secara umumnya kayak gimana sih Kak, supaya traders juga paham gitu. Ya, itu berpengaruh pada teknikal. Misalnya aplikasi teknikal untuk konvensional itu seperti apa sih, ya kan? Ambil contohnya sekarang emas. Emas itu rata-rata harga per gramnya itu 800.000. Itu harga antam normal. Per 1 gram itu 800. Nah, saat harga emas itu turun ke 600.000, pasti butik emas atau mungkin toko emas itu pasti rame.
ramai orang mengantri untuk dia membeli emas. Karena apa? Karena emas itu lagi di harga terendah dia, di 600.000. Iya. Gitu. Orang pasti beli. Nah, sekarang kenapa ngantri? Itu berarti pasti banyak orang yang dia sudah punya stok emas fisik. Sekarang itu emas lagi ada di harga, harusnya Antam itu ada di harga 1 juta lebih. Berarti kalau jual untung Udah gede. untung. Iya. Udah untung. 1 gram aja kalau misalnya dia belinya saat di 800.000 bukan di 600, per 1 gram aja dia udah untung 200.000 untuk fisik. Iya. Gitu. Nah, cuman kalau kenapa kita lebih senang di nilai kontrak? Iya. Kalau fisik itu ada biaya lebur, ada jasa. Iya. Nah, jasanya ini lumayan loh. Jasanya ini lumayan. ya. Jadi yang harusnya kita dapat cuan per gram 200.000, kalau dihitung-hitung itu paling hanya gram 100 sampai 150 aja, karena ada kepotong jasa itu. Kepotong jasa. Tapi kalau seandainya kita main nilai kontraknya, oh itu langsung. Itu langsung liquid, ya. Langsung liquid gitu. Oke Kak, berarti benar-benar sekarang ayo gabung sama Inti Central Trade, gabung sama MAB. Ya. Nah, lagi-lagi ini mau ingetin lagi nih bahwa Inti Central Trade ini adalah komunitas trading yang partnershipnya sama MAB, di mana ada 3 cabang ya. MAB Sky Kuningan 21, MAB Sky Aktiva, dan juga yang baru Satrio. MAB Sky Satrio. Jadi MAB itu ya banyak cabangnya karena itu legal. Betul. Ibaratnya nggak ada titik noda ya. Iya. Baik Kak, ini mungkin sebelum kita akhiri podcast kita kali ini ya, mungkin Opi pengen nih Kak Jose kasih gambaran sedikit tentang analisa market, mungkin untuk hari ini atau hari kemarin ya, pergerakan market seperti apa? Tadi sebenarnya udah kasih bocoran ya. Iya, tapi ini lebih detail lagi nih supaya Udah makin kasih banyak yang bocoran. join nih. Oke. Gold tertinggi sepanjang sejarah itu ada di 2074 gitu. Nah, ini kita lagi masuk ke mulai perang. Iya. Dulu tertinggi 2074 itu saat Covid. Saat dunia lagi ada pandemi. Iya. Itu orang pasti larinya bukan ke cash tapi pasti larinya ke gold. Iya. Safe haven, ya kan? Makanya dia naik kencang. Nah, sekarang harga gold udah berada di area 2050-an. Bahkan kemarin udah sempet 2070-an. Ya ini karena pengaruh perang. Dan perang ini belum ada titik terang, belum ada titik tengah untuk slow down. Malah yang ada makin panas gitu. Jadinya ya harga gold itu masih bisa terbang tinggi banget gitu. Terbang tinggi ya. Terbang tinggi. Nah, misalnya kita masuk di sekarang 2050. Iya. Kalau dia terbang ke 2100, berarti kita dapat peluang 50 poin. Gak usah jauh-jauh sampai ke 300 sampai 500, 100 aja. Kita ambil 50 poin aja. 50 poin yang dimana satu lot, satu poinnya itu adalah 1 juta. Berarti ada peluang 50 juta kalau kita main satu lot. Wow, gila. Kalau kita sekali masuk 10 lot, ya berarti 500 juta peluangnya. Balik lagi ke mental, balik lagi ke ketahanan dana kita. Oke, intinya adalah namanya bisnis itu pasti ada untung dan rugi. Nah, kan? Bisnis itu pertama pasti ada modal. Ada terus, modal, kedua, ada risk. Ya. Dan pasti yang kita cari itu dalam bisnis adalah profit. Nah, itu. Jadi jangan berpikir bahwa trading adalah cuan terus. Nah, itu mah tuyul pun juga bisa ya, tapi karena ini perusahaan legal dan juga trading yang benar-benar diawasi oleh pemerintah, jadi ya namanya bisnis pasti ada risk dan returnnya. Ya, Oke, baik, terima kasih Kak Jose Theophilus sebagai profesional analis dari Inti Central Trade. Makasih banyak untuk penjelasan terkait dunia trading kepada para traders dan juga khususnya buat Opi nih ya. Dan traders, baru aja kita ngobrol dengan Kak Jose Theophilus. Terus saksikan podcast ngobrolin trading di YouTube-nya Inti Central Trade. Gue Opi Horila dan juga Jose Theophilus pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.